Allah Ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Nafsin za'iqatul maut. Inna fadlana bil qur'an suratul jannah faqaz wa marhaban ila mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'id. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majlis ta'lim ashab majlis guru yang insyaallah tasabah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama berdoa subhanahu wa ta'ala bahwa pada malam ini dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala masih dapat hadir tempat yang sangat mulia ini dalam rangka merasakan thalabul ilm dan sekaligus memberikan doa pada almarhum Mulyadi yang kemarin dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf kalau berarti itu badan yang merinding, panas bilang masih isi duluan. Mungkin saya ambil satu hadis saja yang ada kaitannya kematian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manazilin min manazil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Faman naja minhu fama wadahu aisar illam yanju min fama wadahu asyad. Nabi bersabda, kubur adalah terminal yang pertama kita akan hadapi, akan kita singgahi, dan terminal terakhir untuk dunia. Kalau akhirat nanti setelah ada kiamat. Sekarang almarhum masih di al-barzakh, alam tertutup. Kubur itu merupakan tempat kita tinggal ketika kita setelah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang selamat di tempat tadi, maka kesornya akan lebih gampang oleh Aisyah. Wa illam yanju fabal asad. Kalau di kuburan juga nggak selamat, kesornya lebih berat. Di malu jelas kan sudah dia kubur sendiri-sendiri. Kalau neraka banyak cewek enak. Di surga ya kayak lagi. Ada masar mangga triliunan mungkin. Tapi di kubur sendirian. Yang menambah kita ya amal. Di kubur itu kita udah tahu pertanyaannya. Udah bocor dari malaikat. Ada berapa macam Haji Juki? Ditanya nanti. Siapa Tuhan kamu, ya enggak? Siapa Nabi kamu, saudara kamu, imam kamu, semua udah ada itu. Jadi nanti di akhirat di apa? Di alam kubur. Nah, tetapi itu gampang, darah gua apalin aja udah. Enggak perlu gua sholat. Ini gua apal. Ya kagak bisa. Kalau misalkan apal banget ya, kalau iman Islam nggak ada ya nggak mungkin. Nah, nanti itu alam kubur, alam kubur. Nah oleh karena itu kita harus hati-hati. Alam kubur ya, alam barzakh, alam tertutup. Malaikat munkar nakir akan datang menghadapi kita. Pertanyaan itu lebih dari 5 perkara. Ini pertanyaan. Kalau orang yang ada iman Islamnya mantap pasti bisa jawab. Tapi kalau imannya ada, Islamnya kagak, ya belum tentu. Benar kita ngaku orang Islam, orang mukmin, tapi enggak sholat segala macam. Karena orang mukmin yang komplit itu ada 3 macam, 3 komponen. Pertama ada imannya, akidahnya benar. Apa akidah? Dasar. Akidah kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad itu akidah namanya. Makanya rukun Islam pertama syahadat. Kita nyaksikan Allah SWT kita, Muhammad sebagai Nabi. Itu akidah paling dasar, akbor, fundamental, fondasi. Itu iman.
Yang kedua Islam, syariat. Syariat adalah operasional daripada iman yang ada. Sholat, zakat, puasa itu maksudnya syariat. Jadi kalau syariatnya bagus, imannya bagus, insya Allah selamat. Yang ketiga dilengkapi dengan ihsan. Antabdallah karena Allah memang tahu pandarok. Kalau misalnya ihsan adalah ikhlas. Jadi kalau tiga ada pada orang itu insya Allah selamat. Walaihumul mutabuna haqqan. Kalau iman doang, Islam nggak ada. Atau Islam ada, iman nggak ada, apa lagi ya? Atau ihsan yang nggak ada, ihsan itu termasuk ikhlas, termasuk kerjaan yang kita terima atau tidak, bagaimana keikhlasan kita kan? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita miliki ini iman, Islam dan akidah, syariah dan akhlak. Ya. Jadi kalau tiga ada pada diri kita, insya Allah kita nanti di dalam kubur Islam. Adapun kalau itu enggak ya, lama baru asal. Kalau di kubur aja nggak bisa, ya udah lebih berat, lebih berat lagi. Kalau di kubur selamat, insya Allah selamat. Tapi kalau di kubur udah kagak bisa, ya jangan diharapkan nanti sana akan bisa, akan lebih berat pertanyaannya. Oleh karena itu Abu Lais Al-Faqih sama Qoli berkata, man arada ayyan juga minhu fal yazim wali al-ayyulazima arba'at asya wa itanba arba'at asya. Siapa orang yang ingin selamat di kubur tadi, hendaklah kan memiliki 4 macam kewajiban. 4 macam nih, begini. Apa yang pertama? Muhafazah ala sholat, melihara. Muhafazah, memelihara, bukan mendirikan sholat, muhafazah, memelihara sholat. Apa memelihara sholat? Melaksanakan sholat sesuai dengan syarat rukun dan on time ya, tepat waktu berjamaah, itu muhafazah namanya. Sholat zuhur, asar harus kita laksanakan dengan sebaik-baik dan dihadir dengan sholat jamaah. Kalau sholat udah beres, ya sholat udah enak. Awal Nabi Muhammad kiamat as-sholat iza sholuhat selesai amal, iza selesai amal. Yang pertama nanti ditanya di akhirat, di akhirat ini bukan di kubur lagi. Pertama masalah sholat. Kalau sholatnya beres, yang lain udah cincai, udah enak. Udah beres sudah. Tapi kalau sholatnya udah gak bener, pas sadar semua rusak, ibadah hajinya rusak, apa namanya zakat sedekahnya rusak. Nah sholat menurut benda sholat kan rukun kedua ya enggak? Pertama syahadat, kedua sholat. Makanya syahadat dulu benerin keyakinan kita, baru apa sholat. Nah kalau sholat gak beres, insya Allah sholat ikutin beres. Yang pertama muhafazah ala sholat. Yang kedua sedekah. Apa sedekah? Sedekah sedekah. Apa sedekah wajib, sedekah sunnah ya, sukarela tuh. Ya di masjid, di Jumat kita kematian sedekah sukarela ya. Lain lagi sedekah wajib, zakat lain lagi tuh mah ya. Ini sedekah, apalagi sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya sampai nanti. Selama itu masih dimanfaatkan, selama itu masih kita pahala sedekah. Saya punya guru, sedekah ilmu nggak apa-apa. Sedekah ilmu ya. Saya punya ilmu nggak dulu ya, tenaga. Ini kita curah tenaga untuk kebaikan, juga termasuk sedekah. Ini udah ilmu kagak, duit kagak, cuma kerja nggak mau ini apa ngapain ya. Sedekah. Yang ketiga, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Ini setelah subuh, setelah Ramadan, biasain lagi. Yang Ramadan doang kemarin pada asar baru makan. Terus begini, baca Al-Quran. Mau satu makro, satu ain.
Ya satu kebet kayak satu juz lagi ya enggak. Mending biasain baca Al-Quran ya. Karena udah rata kan udah bisa Al-Quran ya enggak. Baca Al-Quran kapan? Habis maghrib, apa isya, apa subuh, apa siang, aja apa dah. Yang penting baca Al-Quran jangan sampai luput. Itu yang kedua. Yang ketiga, tasbih. Apa tasbih? Baca subhanallah ya. Yang enak memang kita bayang tasbih itu. Kalau dalam sholat tasbih berarti 300 tasbih udah baca. Kamu waktunya ya kalau siang 4 rakaat langsung. Nah, saya kalau Jumat tuh saya tasbih itu 4 rakaat. Kalau malam 2 rakaat. Ya paling 15 menit selesai, 10 menit dah. Jadi kalau kita mengenal tasbih berarti udah baca 300 tasbih. Udah bisa belum? Dulu udah diajarin, udah praktekin, ya enggak? Cuman karena yang udah gak dipakai-pakai Pak, usolli sunnafi rakaataini lillahi ta'ala. Ini kalau ngerjainnya malam. Nah, kalau ngerjainnya siang langsung usolli arba'a rakaat, langsung jangan kayak tahiyat lagi udah langsung 4 aja bangun. Terakhir dulu tahiyat, ya boleh, ya enggak? Itu berarti kita melaksanakan tasbih udah berapa? 300 kali. Yang terakhir apa? Pertama tadi menghafal, kedua tasbih, ketiga sudah 4 qiraatul Qur'an. Jadi 4 macam kalau kita laksanakan, insya Allah kita selamat di alam kubur. Wa an yajtaniba arba'at asyah. Kalau tadi kita biasain 4 perkara, sekarang yang kita harus jauhin 4 perkara. Di samping 4 perkara kita biasakan, dilazimkan, dan 4 perkara kita jauhkan. Apa itu pertama? Pertama biasa al-kizbu, bohong. Kita kan bohong mulu ya. Sama bini bohong, sama anak bohong, sama orang bohong. Ini biasain. Mama bini ya bohong, dosa. Jangan biasa itu al-kizbu ya. Apalagi khianat. Nah iya, khianat sebenarnya ada tuh. Ada apa-apa yang disampaikan itu khianat. Yang ketiga, namimah. Apa namimah? Provokator. Jadi ngadu sono, ngadu mana, ngadu domba ya. Dibilang ngadu domba, karena domba kan begitu awalnya temannya, dibilang kan kita ikutin apa-apa itu bilang apa tuh? Domba, bilang ramen banget. Habis itu kita ujung-ujung bilang. Orang yang tukang ngadu domba itu berat, dosanya besar ya. Yang keempat adalah al-baul, kencing. Ini jangan remeh. Ittaqul baul fa inna amalahi al-baul. Takutlah kamu masalah kencing. Nah umumnya azab kubur adalah masalah kencing. Gara-gara kencing gatir otomatis sholatnya nggak sah ya enggak. Urunya nggak sah, makanya harus tiris. Lalu dibilangin kita mah pelaki gampang, kita urut. Istibro kita urut. Dari hemin, kamu tahu supaya tiris. Man sekarang kan banyak kalau di mana-mana kan main biri ya kan iya. Tapi kalau saya nggak bisa, makanya milihnya namanya lah. Nggak rasa nggak iris kalau begitu, nggak takut ya. Kalau kira-kira iris nggak apa-apa, menghindari kalau bisa nongkrong ya supaya intinya tir. Dan kalau kenyang tirik, insya Allah selamat kita tuh. Jadi wudhu kita bagus, sholat kita otomatis juga diterima. Karena dari wudhu, kalau wudhunya udah nggak beres ya, apalagi sholat. Belum lagi ntar kena ngetes di pakaian, kencing, najis ya nggak. Jadi 4 macam itu yang wajib kita hindari. Pertama bohong, khianat, namimah, dan kencing yang tidak tiris ya. Dan yang keempat yang wajib apa? Pertama menghafal sholat, kedua sodako, ketiga tasbih, keempat baca Al-Quran. Jadi 4 macam itu kalau insya Allah kita laksanakan, kita selamat dari azab kubur. Kita tiap hari ulama ini auzubillahi minasyaitonir rajim wa fitnatul mahya. Kalau kita sholat berdoa, auzubillahi minasyaitonir rajim wa min fitnatil masih dan azab kubur jangan dianggap remeh itu ya. Kan tadi bilang
masalah itu yang sangat vital ya, artinya betul-betul kalau itu nggak selamat kesan lebih berat. Nah, oleh karena mari kita perbaikilah diri kita ya, yang sholatnya masih lancar pun coba laksanakanlah sholat, yang sholatnya masih katanya belum pernah jamaah laksanakan sholat jamaah, yang belum pernah sholat sunnah laksanakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah kali 2 baru sempat qobliyah ba'diyah lah laksanakan itu menambah. Jadi ke depan kita semakin bagus ya. Umur kan kita nggak tahu, Mulyadi masih muda, ada 50 yang umur 55 ya. 55 bapaknya udah 80 nabi ada dia ada. Ngaji bareng saya udah sama bareng jauh kita dia nabi berarti ngaji bisa ngaji harus sekarang ya berarti dia nabi itulah umur ya nggak bapak udah tua tapi masih awetin ya. Dan Mulyadi oleh karena mari kita doakan mudah-mudahan dan bacaan Fatihah dulu dan lain-lain kita baca insyaallah pahalanya akan nyampe kepada beliau ya, dan insyaallah boleh dijadikan raudhah min riyadil dan keluarga yang tinggal insyaallah lebih kesabaran, ketabahan dan menerima nasib mudah-mudahan akan terjadi bagi kita semua. Hadirin sekalian, inilah sekedar ya nasihat yang sedikit mudah ada manfaatnya untuk pribadi saya dan beliau kita mengamalkannya dan bermaaf ada warahmatullahi wabarakatuh.